Berkat kegigihan dan keuletan serta kesabaran dalam melakukan pekerjaan, menjadikan Lindawati berhasil dalam menjalankan profesinya sebagai pengrajin anyaman. Pada tahun 2001, Lindawati yang tinggal di Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, belajar secara otodidak, menekuni keterampilan membuat anyaman pandan. Dengan peralatan seadanya, beberapa tikar berhasil dibuatnya. Binaan dan bimbingan dari instansi terkait kerajinan menjadikan anyaman Linda mulai berkembang. Selain itu, Linda juga mempunyai kesempatan ke Pulau Jawa untuk melakukan studi banding. Pada tahun 2004, Linda bersama para pengrajin di Jambi melakukan studi banding ke Tasikmalaya. Kegiatan studi banding membawa kontribusi bagi kemajuan usaha yang dirintisnya. Beraneka ragam kreasi kerajinan anyaman mampu Linda ciptakan. Semula hanya berupa tikar, kini berkembang menjadi berbagai perlengkapan kaum perempuan, seperti tas, dompet, dan berbagai aksesoris. Sobat Wanita, senang sekali rasanya saya dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara penuh inspirasi Jendela Wanita. Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang memiliki potensi berupa hasil laut dan berbagai tanaman yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah pandan yang dapat dikreasikan menjadi anyaman pandan untuk produk kerajinan yang menarik. Nah, nanti juga saya akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner yaitu kerupuk kayu api. Namun kini saya sudah berada di depan sentra home industri anyaman pandan di Desa Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ingin tahu seperti apa proses pembuatan anyaman pandan? Mari kita intip ke dalam. Kerajinan anyaman dengan menggunakan bahan daun pandan memerlukan berbagai proses dan waktu cukup lama. Setelah daun pandan dipetik dari pohonnya, langkah awal yang dilakukan adalah dengan memisahkan daun dari tulang daun dengan menggunakan pisau. Proses selanjutnya yaitu proses perebusan daun pandan yang memerlukan waktu sekitar 15 menit. Setelah direbus, dilanjutkan dengan proses penjemuran selama 1 hari hingga daun pandan berwarna coklat. Setelah itu dilanjutkan dengan perendaman selama 2 hari. Kemudian dijemur kembali dan dilanjutkan pembuatan pola, diteruskan dengan proses penganyaman. Nah, pemirsa, dari proses pemotongan tulang pandan, kita masih akan melalui berbagai tahapan lagi seperti pembelahan dan juga perebusan. Nah, ingin tahu lagi proses selanjutnya untuk membuat anyaman pandan? Mari kita temui salah seorang pengrajin anyaman pandan yaitu Mbak Linda. Oke, Mbak Linda, terima kasih ya. Hai Mbak Linda, apa kabar? Ya, baik. Oke, ini lagi ngapain nih Mbak? Ini lagi jahit tas, nyinggirin tas, ini namanya jahit pinggir. Setelah dibentuk ini kan dijahit nih, tidak menggunakan mesin tapi menggunakan tangan. Oke, tapi ini belum jadi Mbak ya, ini baru berapa persen nih kira-kira nih? Masih finishingnya, belum sampai akhir. Oke, Mbak, ini Mbak Linda sendiri udah berapa lama sih suka menganyam anyaman pandan? Kalau ini sudah hampir 8 tahun, kita berdiri dari tahun 2004. Mbak, sebelum untuk jadi seperti ini pasti kan ada proses-proses pembuatannya mungkin juga panjang ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Mbak dari awal? Oh bisa, pertama kali pandan yang hijau seperti itu setelah kita potong sama bagian, dibuang tulang belakangnya, baru kita haluskan menggunakan mesin ya. Setelah itu baru kita rebus, merebusnya sekitar waktu 15 menitan. Setelah direbus, kita jemur dalam 1 hari saja, tidak berapa kering, warnanya sampai agak kecoklat-coklatan. Setelah itu kita lembutkan atau kita serut dengan menggunakan potongan-potongan bambu kecil. Setelah itu kita rendam 2 hari 2 malam. Tujuannya agar warnanya berubah menjadi putih. Setelah kita rendam 2 hari 2 malam, kita jemur kembali. Kalau keadaannya panas, 1 hari dari pagi sampai sore bisa kering. Kalau enggak, kita bisa menggunakan oven pengering. Kebetulan kita ada alatnya ya, alat oven pengering. Setelah kering dia putih, barulah kita proses pewarnaan. Pewarnaannya menggunakan pewarnaan tekstil basis. Warnanya juga dengan cara airnya dimasak, direbus ya direbus pewarnaannya
sekitar selama 10 atau 15 menit sampai warnanya merata. Setelah diwarna, diangkat, dicuci lagi sama air bersih. Baru dijemur kembali. Barulah bahan tersebut bisa diolah. Apakah itu yang dianyam, apakah dipintal, banyak sekali prosesnya. Baik, Mbak. Kalau untuk menentukan motif, itu seperti apa? Iya. Kalau untuk motif, kalau motif ini anyaman, kita dari ide sendiri. Ya, kalau untuk desain-desain tasnya itu kita sering melihat foto-foto atau mendownload dari internet seperti itu. Berarti digambar dulu, dipola dulu Mbak ya motifnya? Iya, dipola dulu. Dipola dulu ini kan ada namanya pembuatan pola pakai karton seperti ini. Baru nanti kita pindahkan ke anyaman tersebut, baru dibentuk. Bisa menjadi sebuah tas. Mbak pernah nggak sih sebenarnya kalau Mbak Linda sebagai pengrajin pernah tidak mengalami kegagalan dalam menganyam? Produk gagal seperti itu? Pernah, terutama dalam membentuk ya, apakah itu salah ukuran, beda tingginya, beda lebar ke sampingnya, itu pernah kita alami. Kalau seperti itu produk yang salah itu dibongkar kembali? Enggak, kita manfaatkan. Itu ininya kan anyamannya masih ada. Kalaupun dia tidak kecil, kita bisa manfaatkan untuk jadi dompet atau souvenir-souvenir yang lainnya. Jadi potongan sisa-sisa anyaman ini tidak akan terbuang. Kita manfaatkan. Oke, berarti tidak ada istilah produk gagal ya Mbak Linda ya. Nah Mbak Linda, kalau dari beragam serangkaian proses yang paling sulit menurut Mbak Linda itu yang mana? Kalau proses bahan itu menganyam ini sulit. Karena menganyam ini kan memang harus kunci utamanya sabar. Iya, harus sabar sekali. Kalau tidak sabar dia tidak akan jadi. Proses menganyam yang agak susah dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti udah 8 tahun Mbak ya jadi pengrajin anyaman pandan. Nah Mbak udah menghasilkan tentunya banyak Mbak ya. Cuma bisa disebut ya apa aja udah pernah dibuat tas atau mungkin dompet? Banyak, iya ada tas. Kalau mayoritasnya tas, ada dompet, ada talam, tempat tisu, kemudian tempat antaran. Ada lagi yang namanya tempat souvenir yang kecil-kecil, tempat cukuran telur kan. Kalau ada cukuran itu, jadi tidak menggunakan itu, kita biasa menggunakan dari anyaman pandan. Dari anyaman pandan, Mbak. Anyaman pandan. Sulit nggak sih Mbak sebenarnya membuat anyaman dari pandan ini? Sebenarnya sulit sekali ya. Iya, sulit sekali kalau dibandingkan dengan membuat pengrajin makanan atau apa. Karena pandan ini kita olah dari bahan bakunya sampai setengah jadi itu prosesnya udah lama. Dari setengah jadi ke jadinya itu lama juga. Dan bahan yang digunakan juga lebih banyak, tidak hanya bermodalkan pandan saja seperti itu. Banyak sekali yang digunakan. Oke, Mbak, kalau kan tadi banyak nih yang bisa dihasilkan kayak tas ataupun dompet. Tapi yang paling sering dicari sama konsumen yang mana nih? Kalau dompet, kalau sekarang dompet, karena dompet itu sasarannya untuk anak-anak juga harganya terjangkau ya. Kalau tas itu kan kalau anak-anak muda itu kadang uangnya tidak mencukupi, kayak seperti itu. Kalau ibu-ibu kebanyakan tas seperti itu. Nah Mbak, untuk buat tas ukuran seperti ini nih membutuhkan waktu berapa lama? Iya, kalau tas seperti ini sebenarnya tidak begitu lama. Yang lamanya itu membuat bahannya Mbak, membuat dasarnya. Membuat dasarnya ini yang lama. Menganyamnya seperti ibu-ibu itu ya, menganyamnya 1 lembar itu 2 hari. Ya, kalau membentuk seperti ini mudah, tinggal dipola saja. Kita pola pakai karton seperti ini, kemudian kita bentuk, kita tempelkan, baru finishing terakhir. Oke, berarti kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dari awal sampai jadi tas bisa dipakai itu berapa lama Mbak? 1 hari bisa. 1 hari? Iya, cuma bisa. Proses awalnya yang lama Mbak dari ya? bahan baku ke setengah jadi yang agak lama. Nah nih Mbak, kan hasil akhirnya nanti kan pastinya cantik-cantik dan juga menarik. Tapi yang konsumen selalu tanya adalah harganya Mbak, kira-kira berapa? Kalau harga ini hanya sekitar 25-an. 25.000 untuk ukuran yang seperti kecil, iya yang kecil. Kalau harga itu kita berbeda-beda tergantung variasi dan model besar kecilnya tas yang kita lihat. Nah, kalau hasil dari kerajinan anyaman di sini itu didistribusikannya kemana aja Mbak? Kalau di sini masih lokal ya, di sekitar wilayah Jambi. Ya, kalau untuk pameran kita sudah sering pergi keluar daerah, seperti ke Jakarta, ke Jogja, sudah sering ikuti pameran. Terus Mbak Linda kan udah 8 tahun nih jadi pengrajin anyaman pandan. Tentunya ada menemui berbagai kendala. Mungkin bisa diceritain nggak Mbak kendala untuk anyaman pandan itu seperti apa? Kalau kendala itu terutama kita di pengrajin juga ada kendala kan finishingnya. Untuk finishing mendesain tas itu kita masih kekurangan tenaga kerja. Yang kedua itu modal. Karena selama dari tahun 2004 sampai sekarang
kita belum pernah mendapatkan bantuan modal sama sekali kecuali dulu dari Petrocina tahun 2005. Iya, jadi kita bermodalkan sendiri dari hasil barang yang kita jual itulah yang kita jadikan modal seperti itu. Oke. Lalu Mbak Linda sebagai seorang pengrajin anyaman merasakan manfaatnya seperti apa yang Mbak rasakan? Oh, kalau manfaatnya banyak sekali ya, terutama bisa membantu keuangan di rumah tangga. Yang kedua, kita bisa pengalaman lebih luas dengan adanya pergi pameran seperti itu kan. Kita kan sering pameran tuh keluar daerah, jadi banyak sekali manfaatnya. Kita bisa melihat ciri-ciri khas di daerah lain itu seperti apa, modelnya bagaimana. Jadi kita bisa mendapatkan ide-ide dari setelah berpergian tersebut. Oke Mbak Linda, kalau gitu harapan kedepannya seperti apa? Ya, harapan kedepannya untuk khusus kita Tanjab Timur, kalau memang kita produk unggulan di sini ya Tanjab Timur, ya diharapkan sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ya memang benar-benar dibina ke depannya lagi seperti apa biar kita lebih banyak memproduksi, baik itu dari segi permodalan ataupun ini Mbak ya, karena kita kan kalau tas ini kan perlu berbagai macam model. Kita sudah lama sekali nggak pernah dapat studi banding. Dari tahun 2004 itulah awal sekalinya kita studi banding. Jadi kalau studi banding itu kan kita melihat ke tempat orang kan seperti di Jawa itu kan udah besar produksinya, udah banyak. Jadi banyak-banyak model yang kita dapat. Kalau sekarang kita belum pernah sama sekali Mbak. Harapannya ya kalau bisa dikedepankan, kalau kita memang produk anyaman pandan, produk unggulan Tanjab Timur, ya dikedepankannya bagaimana biar lebih bagus, apakah itu dibawa magang lagi, seperti itu harapannya. Oh gitu Mbak Linda, saya izin dulu Mbak ya. Terima kasih waktunya, silakan dilanjutkan. Proses kerajinan anyaman memerlukan waktu relatif lama berakibat mahalnya harga kerajinan tersebut, yakni berkisar antara 50 hingga ratusan ribu rupiah. Kendati demikian, ada juga kerajinan anyaman pandan yang simpel dan mudah dikerjakan, seperti bros. Hiasan ini banyak diminati generasi muda karena harganya yang terjangkau. Nah pemirsa, para pengrajin anyaman ini selain memang atas inisiatif sendiri untuk belajar anyaman, ternyata juga sudah mendapat pembinaan dari Deperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan sekarang saya sudah berada bersama Mbak Ria, yaitu pembina dari Deperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat siang Mbak Ria, apa kabarnya? Baik, baik ya Mbak. Mbak, ini kan kalau kita lihat hasil dari anyaman pandan dari sini tuh bagus-bagus Mbak ya. Pembinaan, pembinaan dari Deperindak Kabupaten seperti apa Mbak yang diberikan? Iya, kita memberikan pelatihan, tapi kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Provinsi. Selain pembinaan dalam bentuk pelatihan, kami juga pernah mengadakan studi banding, itu di Tasikmalaya tahun 2005. Dan di 2006 kami adakan lagi pelatihan bekerja sama dengan Dinas Provinsi. Udah gitu di 2009 kami juga adakan pelatihan. Selain pelatihan disverifikasi model anyaman pandan, kami juga pernah mengirim perajin kami untuk mengikuti pelatihan manajemen di Provinsi Jambi. Nah, selain bantuan pelatihan, kami juga Dinas Perindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan bantuan peralatan. Itu baik dari peralatan peningkatan produksi alat-alatnya maupun bahan baku pembuat anyaman pandan seperti kain puring, kancing tempurung, sudah gitu kayu tangkai seperti ini Mbak. Tangkai yang seperti ini, ini kita bantu juga selitingnya untuk menambah model dari tas ini. Selain itu juga kita melakukan pembinaan dengan memodifikasi tas kita dengan
memperkenalkan batik motif Tanjung Jabung Timur. Kita modifikasi sekalian, ini tujuannya sekalian kita mempromosikan produk kita. Jadi anyaman pandannya juga batik motif Sabak juga, karena orang selama ini mengenal batik hanya batik Jambi. Jadi kami sekalian, di mana tema batik kami ini adalah memanfaatkan hasil laut dan tanaman unggulan di pesisir pantai seperti nibung, pandan, seperti itu. Nah, Mbak, kalau dari pemerintah sendiri ada tidak sih himbauan agar masyarakat ataupun dari pemerintah sendiri untuk menggunakan dan mencintai produk anyaman ini? Yes, ini baru-baru juga kami melalui Ibu Ketua Dekranasda Tanjung Jabung Timur, Ibu Bupati Ibu Serintari Azumizola, memberikan instruksi kepada kami anggota Dekranasda khususnya untuk setiap kegiatan itu menggunakan tas anyaman pandan. Baik sekali, betulnya untuk memotivasi, memotivasi perajin untuk menggunakan produk anyaman ini. Nah, lalu Bu, ke depannya itu seperti apa sih pembinaan yang akan diberikan ataupun program-program yang sudah direncanakan untuk anyaman pandan? Untuk tahun ini kami akan rencananya bekerja sama dengan Dinas Provinsi untuk menerapkan GKM Gugus Kendali Mutu untuk meningkatkan kualitas produk kami. Selain itu juga mungkin kedepannya kami akan tetap melaksanakan pelatihan dan studi banding yang tadi diusulkan oleh perajin kami ke tempat yang ke tempat yang model tasnya mungkin lebih banyak, atau selain di Tasik mungkin di provinsi lain gitu. Selain itu juga Mbak, ini Tanjung Jabung Timur juga sebagai produsen ini kita tetap mempertahankan anyaman pandan ini. Ini mungkin produk unggulan, salah satu produk unggulan kerajinan Tanjung Jabung Timur, selain produk-produk kerajinan yang lain seperti batik gitu. Tapi ini tetap kita jadikan produk unggulan. Nah, Mbak Ria, selain instruksi untuk menggunakan tas hasil anyaman ini, bantuan untuk distribusi yang lainnya seperti apa? Sekarang ini distribusi pemasaran kita melalui Dinas Perindak, tetap kita punya pusat kerajinan oleh-oleh Tanjung Jabung Timur itu di WTC lantai 2. Berarti sudah ada pusatnya, Mbak, ya? Jadi kita semua barang-barang anyaman pandan ini, selain anyaman pandan juga makanan-makanan tetap kita ambil, kita beli cash itu Mbak ya ke perajin, dan kita pasarkan di outlet Tanjung Jabung Timur. Selain itu juga kita di kegiatan pameran itu juga kita tetap bawa ini anyaman pandan ini. Baik Mbak Ria, terima kasih infonya udah berbagi. Semoga kedepannya anyaman pandan dari Tanjab ini lebih maju lagi dan lebih dikenal tentunya oleh masyarakat. Hasil kerajinan lain yang dihasilkan oleh pengrajin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kerajinan makanan berupa kerupuk kayu api. Kerupuk kayu api merupakan makanan khas daerah Mendahara, di mana untuk mencapai desa tersebut menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Setelah menempuh perjalanan selama 90 menit menggunakan mobil dan harus dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor karena memang lokasi yang tidak bisa dilalui oleh mobil, akhirnya kami sampai juga nih di desa atau kampung Mendahara, di mana pusat kerajinan kerupuk kayu api. Memang kerupuk kayu api ini sudah terkenal merupakan makanan khas dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, ingin tahu seperti apa rasanya dan seperti apa proses pembuatannya? Mari ikuti saya ke dalam. Desa Mendahara merupakan salah satu desa yang berpotensi menghasilkan kerajinan makanan berupa kerupuk. Salah seorang pengrajin makanan yang mengalami perkembangan cukup maju adalah Suryani. Menurut penuturan Suryani, motivasi yang menjadikan dia sebagai pengrajin makanan karena kemudahan dalam memperoleh bahan baku berupa udang. Di mana daerah Mendahara merupakan salah satu daerah penghasil udang. Cara pembuatan kerupuk kayu api hampir sama dengan pembuatan jenis kerupuk dengan menggunakan bahan baku ikan, yakni dengan mencampur bahan baku berupa tepung,
udang, dan bumbu berupa bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi suatu adonan, dicetak, lalu digoreng. Agar kerupuk mekar saat digoreng, penggorengannya dilakukan 2 kali, dan saat penggorengan tersebut memerlukan waktu sekitar 10 menit. Nah pemirsa, ternyata sesuai namanya kerupuk kayu api, memang untuk proses pembuatannya memang merasakan panas, apalagi saat penggorengan yang merupakan proses terakhir dari pembuatan kerupuk kayu api. Nah untuk proses penggorengan seperti ini membutuhkan waktu 10-15 menit atau saat warnanya sudah mulai kuning-kuning kecoklatan. Nah pemirsa, tentunya untuk membuat kerupuk kayu api ini ada banyak proses yang dilewati. Nah ingin tahu proses lengkapnya seperti apa, saya akan bertanya dengan salah satu pengrajin kerupuk kayu api, itu Ibu Surya. Apa kabar Ibu? Baik. Baik Ibu, saya mau tanya nih Bu, awalnya industri kerupuk kayu api ini seperti apa? Kenapa bisa terpikir untuk membuat kerupuk kayu api? Dulu zaman kemarin tuh tidak ada pakai plastik-plastik kan, pakai karet seperti bentuk kayu api. Nah jadi diikat, itulah seperti kayu api yang dijual-jual orang tuh. Sekarang kan sudah zaman canggih di plastik, tidak ada lagi bentuk seperti kayu api. Berarti namanya diambil dari bentuknya Bu ya? Bentuknya ya, mirip korek api. Ya, Oke. ya. Nah Ibu, kalau untuk membuat kerupuk kayu api sebenarnya bahan-bahan utama dan yang diperlukan apa aja Bu? Yang bahan-bahan untuk pengadonan, udang, masako, telur, itu untuk pengadonan. Setelah itu diadon pakai tepung. Nah kalau untuk jenis-jenis udangnya sendiri Bu, ada pengkhususan tidak? Hanya udang ini yang bisa, udang ini tidak bisa? Oh sekarang waktu dulu tak ada bisa, sekarang bisa, kami sudah ngolah semenjak ada mesin dari kantor Perindak, yang bantuan dari kantor Perindak. Berarti semua jenis udang bisa Bu ya dibuat ini. Nah Ibu bisa cerita nggak Bu dari awal bahan baku berupa udang diolah sampai akhirnya penggorengan dan pengemasan seperti apa Ibu? Iya, bisa. Coba Bu ceritanya. Pengorengan setelah diadon, sudah tuh digilek kan, sudah tuh dijadikan ditetak. Nah, sudah tuh setelah ditetak dipanaskan dulu minyaknya, dua kuali, yang ini dingin, yang ini panas. Harus menggunakan kan yang dua kuali. Ini pengembangnya, ini waktu pengecutnya, jadi setelah dimasalin sini supaya kembang dianya. Tidak ada tuncut lagi dianya. Berarti untuk penggorengan sendiri ada 2 prosesnya ada Bu ya, proses, yang panas dan yang dingin ya. Oke, lalu Bu, kalau sudah digoreng seperti ini selanjutnya apa lagi? Ditus, dimasukkan di dalam raga. Setelah itu dingin, masukkan, ditampar ke itu, diisi, dianginkan supaya dingin, baru dimasukkan di dalam plastik. Baru siap dikemas Bu ya? Siap dikemas, langsung jadi. Nah Ibu, ini dalam sehari bisa memproduksi berapa banyak kerupuk? Setiap hari 80 kilo. 80 kilo. Minimal. Minimal 80 kilo. Untuk distribusinya seperti apa Ibu? Dipasarkan kemana aja? Di pasarnya di Simpang Kiri, Sabak, Jambi, di Tungkal, di Kampung Laut. Nah Ibu, ini kan kerupuk kayu api udah kita bisa katakan terkenal Bu, sudah banyak masyarakat yang tahu. Lalu bentuk perhatian dari pemerintah ataupun bantuan seperti apa yang setelah diberikan? Bantuan alhamdulillah, semenjak kami kenal dengan orang kantor, orang Perindak, dapat bantuan, alhamdulillah lah, kami sekarang lebih mudah lagi dari dulu kan. Dari dulu cuma sehari 20 kilo, sekarang kami minimal sudah 80, 1 pikul satu hari. 80 kilo sehari. Sehari 1 pikul bisa juga menyampai. Kalau harga jualnya sendiri berapa? Harga 26.000. Untuk kemasan yang biasa deh. Itu kira-kira isinya berapa banyak? Yang ini 2 mata. 2 mata. Iya. 2 ons Bu ya. Oke. Nah Ibu, ada tidak sih kendala dalam industri kerupuk kayu api ini? Kendalanya modal, kami kan mau lebih bagus plastiknya, kami belum bisa membeli plastik dan cap yang bagus, merek yang bagus. Sekarang modal, kami modal. Tapi alat-alat sudah dapat dari Perindak kan, dari kantor Perindak. Alhamdulillah, sekarang kami ingin modal lagi supaya kami bisa lebih bagus lagi tempat pengemasannya tuh. Nah kalau harapan ke depannya Bu, selain modal dan peralatan juga, apa lagi Bu harapan ke depannya seperti apa? Mudah-mudahan seperti sukses kembangan industri kecil ini berkembang dengan lancar, berkat juga dukungan. Kalau tanpa dukungan tidak juga bisa jadi besar dah. Nah itulah cuma yang saya bisa sampaikan. Oke Bu Surya, terima kasih. Semoga usaha kerupuk kayu apinya lancar Ibu ya. Terima kasih Bu.
Semangat gigih dan kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Melalui binaan di Perindak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkontribusi terhadap kemasan dan rasa kerupuk kayu api. Hal ini berpengaruh terhadap pemasarannya. Pemasaran kerupuk kayu api telah menjangkau di berbagai swalayan di Kota Jambi. Bahkan, kerupuk kayu api tersebut telah menjadi salah satu hidangan sidang DPR RI. Nah, pemirsa, ini dia hasil kemasan kerupuk kayu api yang sudah jadi. Teksturnya yang renyah serta cita rasa udangnya yang gurih membuat kerupuk kayu api ini cocok sekali untuk cemilan di sela-sela waktu senggang Anda. Nah pemirsa, semoga tayangan Jendela Wanita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di tayangan Jendela Wanita yang tidak kalah menginspirasi lainnya. Sampai jumpa.